Halo teman-teman semua, aku Mila di sini akan membahas materi tentang persamaan lingkaran dan parabola untuk subbab 1.5 dari bab 1 Sistem Bilangan Real mata kuliah Kalkulus 1 IPS. Sebelum itu, aku ingin menginformasikan bahwa sini aku membuka kelas privat untuk kalkulus 1, kalkulus 2 maupun matematika untuk mahasiswa IPS yang bisa diselenggarakan secara online maupun offline. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu info yang lebih lanjut bisa cek link yang sudah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan aja untuk materinya. Di sini yang pertama aku bahas tentang lingkaran terlebih dahulu. Kita bahas untuk persamaan lingkaran seperti apa. Jadi, kita akan menggunakan konsep jarak yang sudah dibahas di materi 1.4. Bisa dicek video sebelumnya bahwa suatu lingkaran itu ketika aku menetapkan suatu titik pusat, satu titik pusat, di sini aku misalkan punya koordinat A, B, maka lingkaran ini dibentuk dari suatu jarak yang sama, misalkan sebagai jari-jarinya atau R, ke titik-titik di sekelilingnya. Jadi di sini aku ambil X, Y ini sembarang titik yang punya jarak R ke titik pusatnya A, B. Nah, sehingga kan sesuai konsep jarak didapat R-nya adalah jaraknya adalah akar dari koefisien X kemudian dikurangi dengan A dipangkatkan 2 ditambah koefisien yang Y-nya. Y min B dipangkatkan 2 juga. Lalu bentuk ini kalau kita kuadratkan jika 2 ruas jadi R kuadrat. Ini yang kanan akarnya hilang jadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Ini kita akan sebut sebagai bentuk baku dari persamaan lingkaran yang punya pusat A, B dan jari-jarinya R. Kemudian ada namanya persamaan umum lingkaran. Itu bisa didapatkan ketika bentuk ini diuraikan. Jadi sehingga mempunyai bentuk persamaan AX kuadrat plus AY kuadrat plus BX plus CY plus E sama dengan 0. Karena nanti kalau di sini koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya berbeda, mungkin dia bukan lingkaran lagi, dia bisa jadi elips, bisa jadi hiperbola kayak gitu. Nah, di sini bentuk ini kalau kita mau cek apakah dia lingkaran atau yang lain, bisa kita uraikan menjadi bentuk bakunya, yaitu tadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Kita misalkan ini sama dengan K, karena belum tentu di kanan ini adalah bentuknya R kuadrat itu tadi. Nah, sini akan jadi 3 kasus jika bentuk yang ini adalah K-nya negatif, maka dia bukan suatu lingkaran. Karena apa? Kalau tadi ini kan jadi R kuadratnya ya. Ini adalah kalau di atas tadi bentuknya R kuadrat. Kalau K-nya negatif, R kuadrat itu nggak mungkin negatif jika dia bilangan real. Maka dia penyelesaiannya kan nggak real atau imajiner. Jadi bukan suatu lingkaran artinya. Kalau K-nya 0, berarti kan didapat R kuadrat sama dengan 0. Jari-jarinya 0. Berarti jarak dari titik pusat ke titik ujung-ujung yang lain adalah 0. Berarti kan dia nggak kemana-mana kan arahnya, cuman di titik pusat aja. Makanya dia kalau K-nya 0 itu berupa titik tunggal, yaitu satu titik di pusat itu aja. Jadi berupa titik gini doang gitu. Nah, kalau K-nya positif, maka bisa dipastikan dia adalah lingkaran. Pusatnya tetap ya sesuai ini adalah A, B
Dengan jari-jarinya didapat dari mana? Kalau ini R kuadrat sama dengan K, maka R-nya adalah plus minus akar K. Tapi kan jari-jari nggak mungkin minusnya, jadi kita ambil yang plus akar K saja. Dari dua kasus yang sudah aku sebutkan ini tadi, kan dia bukan lingkaran ya, namanya kita sebut kasus degenerasi dari bentuk lingkaran. Mungkin di sini yang susah nanti gimana caranya kita ngubah dari persamaan umum ke bentuk yang bakunya. Nanti akan aku bahas dalam soal-soal latihan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah parabola. Di sini ada dua bentuk persamaan yang Y sama dengan atau X sama dengan. Untuk yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dia adalah parabola yang hadapnya ke atas atau ke bawah sesuai koefisien A-nya. Kalian tahu bahwa di sini Y sama dengan, kalian ingat aja, sumbu Y itu adalah arahnya yang vertikal. Artinya, kalau Y yang di atas ini, yang bagian atas adalah nilainya positif, nilai Y-nya, yang di bawah negatif. Makanya ketika A-nya positif, hadapnya adalah ke arah atas, yaitu arah positif dari Y. Jadi ini arah positif dari sumbu Y atau hadapnya ke atas. Dan kebalikannya, kalau A-nya negatif, maka dia menghadap ke arah negatif dari sumbu Y. Sehingga dia hadapnya atau arahnya ke bawah. Nah, kemudian buat gambar grafiknya, selain kita tahu arahnya, kita harus tahu posisinya ada di mana kan. Nah, ketika bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, titik puncak untuk koordinat X-nya adalah minus dari koefisien X-nya, jadi minus B, dibagi 2 kali koefisien X kuadrat, jadi 2 kali A. Kemudian, selain kan kalau kita tahu X-nya aja nggak cukup ya, kita perlu tahu Y puncaknya. Y puncaknya didapat dari mana? Kalian masukkan si X puncaknya, kan udah ketemu nilainya ya, angkanya berapa. Kalian masukkan ke persamaan awalnya, yang jadi Y sama dengan itu. Jadi ini adalah AXP kuadrat plus nanti dimasukkan nilai X-nya sebagai titik puncaknya. Jadi ketemu Y puncaknya juga. Kemudian sebaliknya untuk yang persamaan X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, sumbu X itu punya arah seperti ini. Dan yang di kanan adalah arah positif dari sumbu X. Yang kiri adalah arah negatif dari sumbu X. Berarti jika A-nya positif, maka dia hadapnya ke kanan, yaitu arah positif sumbu X. Jadi ke kanan. Tapi kalau misalkan min, dia ke arah negatif dari sumbu X, yaitu ke arah kiri. Nah, dari sini kalau tadi bentuknya Y sama dengan, didapatnya X puncaknya yang duluan didapat. Tapi kalau misalkan X sama dengan, nah ini, kita dapatnya Y puncaknya. Bukan X-nya ya yang di sini. Sekarang kita dapat Y puncaknya dulu, baru nanti dari Y puncaknya, ini rumusnya kebetulan sama, didapat X puncaknya adalah tinggal dimasukkan aja A, Y puncaknya dikuadratin, plus B, Y puncak, plus C. Kayak gitu. Oke, itu untuk materi dari persamaan lingkaran dan parabola. Kita lanjutkan untuk latihan soalnya.
Nah, untuk soal pertama, apakah jadi ini berupa lingkaran atau titik tunggal atau tidak ada grafik. Bentuk persamaannya adalah 9x kuadrat plus 9y kuadrat plus 36x min 18y plus 44 sama dengan 0. Nah, kita buat tahu dia lingkaran, titik tunggal, atau tidak ada grafik, maka kita buat dulu jadi bentuk kuadrat masing-masingnya. Ini aku anggap sebagai persamaan 1. Nah, kita buat dulu di sini kan kebetulan untuk X-nya kita kumpulkan, untuk Y-nya juga kita kumpulkan. Ini jadi seperti ini. Plus 44. Nah, kalau kita lihat kebetulan nilai X dan Y punya faktor yang sama yang bisa kita keluarkan. Jadi ini 9-nya keluarin. 36 bagi 9. Kemudian ini 9-nya aku keluarin juga. Sisanya 2. Oke. Biar enak karena di sini sama-sama 9, mungkin aku bagi aja. Jadi ini dibagi 9, ini bagi 9, ini bagi 9 juga. Oke. Nah, kemudian kita kan butuh dia bentuknya sesuatu yang dikuadratkan. Tapi di sini x kuadrat plus 4x aja. Jadi 4x-nya ini adalah masuk di x kuadrat. Maka kita akan buat kuadrat sempurnanya. Sempurnakan kuadratnya. Masing-masing ya. Ini juga gitu. Nah, caranya gimana? Bentuk kuadrat sempurna itu, ini kalau misalkan aku dapat X ditambah atau dikurangi suatu bilangan, maka kita dapat kuadratnya adalah X kuadrat plus atau min dari 2AX plus A kuadrat. Jadi kalau Y plus minus misalkan dengan suatu bilangan B, dikuadratkan adalah Y kuadrat plus minus 2BY plus B kuadrat. Nah, kita dapat sifat ini. Kalau kita lihat dari bentuk ini, X kuadrat plus 4X, kita butuh A kuadratnya. Kita tahu A-nya dari mana? A itu adalah di sini koefisien X-nya adalah 2A. Berarti A-nya berapa? Nah, jadi yang ini 2A sama dengan 4. Jadi A-nya 2. Berarti dia butuh disempurnakan dengan A kuadrat, yaitu A kuadratnya adalah 2 kuadrat. Kemudian si 2 kuadrat ini kan buat menyempurnakan. Kita harus menyeimbangkan bentuknya. Karena apa? Di sini awalnya nggak ada plus 2 kuadrat. Dia harus kembali ke bentuk awal dong. Berarti kita harus kurangi dengan 2 kuadrat nanti di akhir. Jadi ini taruh di sini aja deh. Min 2 kuadrat. Kemudian ditambah dengan min 2 kuadrat. Oke. Yang biru buat
menyeimbangkan. Terus ini y kuadrat min 2y. Nah, di sini kalau kita lihat b-nya berapa? Kan ini bisa aku tulis plus atau minus ya. Bisa ditulis minusnya, 2b-nya adalah 2. 2b sama dengan 2, berarti b-nya adalah 1. Berarti dia butuh disempurnakan dengan b kuadrat. Jadi 1 kuadrat. Lalu buat menyeimbangkan bentuknya kita kurangi 1 kuadrat. Nah, kita tetap tulis ulang, ada 44/9 sama dengan 0. Nah, dari sini x kuadrat plus 4x plus 2 kuadrat itu di ruas kanan ini kan bisa kita ganti dengan x plus a yang dikuadratkan. Jadi x plus a-nya 2 yang dikuadratkan. Minus 2 kuadratnya nanti aku kumpulkan di kanan aja ya. Ini plus y, ini kan min ya. Tandanya min itu berpengaruh di sini. Berarti y min. B-nya adalah 1 kuadrat. Ini ada min 2 kuadrat, min 4, min 1 kuadrat, min 1. Karena minusnya nggak ikut dikuadratin. Plus 44/9. X plus 2 yang dikuadratkan. Y min 1 yang dikuadratkan. Kita samakan penyebutnya dulu. Ini 9, min 4 kali 9, min 36, min 1 kali 9, min 9, plus 44. Min 36, min 9. Berarti minusnya ditambah. Min 45, tambah 44, jadi min 1. Min ya. Nah, ini kalau kita buat bentuk bakunya adalah seperti ini. Berarti ini kan bentuk K-nya positif ya. Ini tadi K positif, berarti dia bentuknya lingkaran. Jadi di sini jari-jarinya adalah akar dari K atau sepertiga. Pusatnya adalah min 2 karena bentuknya tadi x minus a. Berarti ini boleh ditulis sebagai x min dari min 2 kayak gitu. Jadi ini min 2,1. Oke, itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, kita akan cari persamaan dan grafik setengah bagian yang kiri dari lingkaran pada soal 1. Jadi kalau misalkan soalnya tadi masih berupa persamaan umum, jadi harus dibuat bentuk bakunya dulu. Karena ini udah dapat bentuk bakunya, aku akan pakai bentuk bakunya ini. Jadi ini sama dengan ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 1/9. Nah, setengah bagian yang kiri, kita tahu kiri dan kanan itu adalah arah X atau sumbu X. Karena kiri, arah sumbu X yang negatif. Jadi kita cari nilai X sama dengan, bentuk X sama dengan tapi yang negatif nanti. Jadi ini aku akan buat jadi bentuk X sama dengan apa kayak gitu. Nah, dari sini berarti kan aku perlu ngebuang yang nggak ada X-nya. Berarti 1/9 min
Y-1 kuadrat. Terus ini kuadratnya aku buang juga, jadikan plus minus akar 1/9 min. Kayak gitu. Terus ini karena dia setengah bagian aja, jadi yang plus itu arah yang setengah bagian yang kanan. Tapi kalau yang minus setengah bagian yang kiri. Karena kita mau yang kiri aja, maka kita ambil yang min. Jadi X plus 1 sama dengan min akar 1/9 min Y-1 kuadrat. Tadi ini X sama dengan satunya di kiri, jadi min 1 min. Nah, bentuknya seperti ini. Ini persamaannya. Kemudian si grafiknya mungkin lebih mudah kita gambar utuh dulu, terus kita ambil setengah yang kirinya kayak gitu. Tadi kan dia pusatnya di min 2,1, jari-jarinya sepertiga. Kita gambar dulu. Ini min 2, di sini 1. Dia jari-jarinya sepertiga. Kecil banget ya. Segini, ini kanan, kiri, atas, bawahnya. Anggap aja seginilah. Nah, jadi ini jari-jarinya di sepertiga dan pusatnya di min 2,1. Maka setengah bagian kirinya kita ambil yang ini aja. Jadi yang di kanan ini kita hapus. Kayak gitu. Oke, untuk soal yang ketiga, dapatkan persamaan garis yang menyinggung lingkaran di soal 1 di titik Q min 2,4/3. Ini tadi grafiknya. Kemudian persamaannya tadi Nah, jadi kan dia kalau suatu garis menyinggung lingkaran, dia akan tegak lurus dengan
diameternya. Kita tahu bahwa di sini min 2,4/3 berarti ada di atas sini ya. Dia tadi 1 terus jari-jarinya sepertiga, berarti dia di atas sini dia akan tegak lurus ke diameter, berarti ke sini. Jadi gradien dari diameternya itu kan di sini yang bawah adalah min 2,1/3. Yang atas min 2,4/3. Oke, berarti kan dia bentuknya nanti yang ini ya. Grafiknya kayak gini. Jadi persamaan garisnya harusnya karena bentuknya horizontal, maka bentuknya Y sama dengan, karena dia melewati untuk Y-nya 4/3, maka Y-nya sama dengan 4/3 aja. Jadi yang bentuk grafik yang horizontal itu tadi. Oke, kemudian untuk soal yang keempat, dapatkan persamaan setengah bagian atas dari parabola dan grafiknya ya. Oke, di sini karena bagian atas berarti berhubungan sama Y sama dengan kan. Maka atas itu adalah kita ambil Y yang plusnya. Nah, kita akan buat persamaan ini jadi Y sama dengan, tapi yang sama dengan plusnya. Tapi kan nilai bentuk ini Y-nya adalah terpisah jadi 2 bagian, ada Y kuadrat, ada Y aja. Jadi kita jadikan 1. Apalagi kalau mau menjadikan 1 di sini pakai bentuk kuadrat sempurnanya. Jadi sebelum itu aku akan kumpulkan di sini bentuknya. X sama dengan, minusnya aku keluarin biar lebih enak aja. Ini jadi tetap min 1 soalnya nggak mau aku kasih ini. Kemudian ini minus 1-nya tak taruh di kiri aja jadi X plus 1. Kalau ini min Y kuadrat min Y. Dan di sini minusnya kita kalikan di sebelah kiri jadi min X min 1. Tinggal Y kuadrat min Y. Lalu kita sempurnakan bentuk Y kuadrat minus Y-nya. Nah, tadi kalau sifatnya untuk bentuk kuadrat adalah Y plus minus B. Kalau dikuadratkan adalah Y kuadrat plus minus 2BY plus B kuadrat. Berarti dari sini didapat B-nya apa? Kalau 2B-nya itu 1, kan ini koefisien Y-nya 1 ya. Minusnya kita abaikan dulu. Jadi B-nya adalah setengah. Sehingga ini Y kuadrat minus Y disempurnakan dengan setengah kuadrat. Kemudian ini harus kita seimbangkan dengan dikurangi setengah kuadrat.
yang di kiri tetap. Lalu si min setengah kuadrat biar nggak mengganggu di sini, aku taruh di kiri juga. Ini kan 1/4 ya, berarti ini plus 1/4 y min b kuadrat, jadinya y min setengah kuadrat. Ini min x 1/4 min 1. Min 1 itu min 4/4, jadi min 3/4. Ini y min setengah kuadrat. Kita butuh y sama dengan. Pertama kuadratnya kita hilangkan dulu. Jadi di sini plus minus akar. Yang ini y min setengah. Lalu di sini dengan cara sama plusnya itu bagian atas dan minusnya adalah bagian bawah. Karena di soalnya tadi dibutuhkan apa? Setengah bagian atasnya aja. Maka di sini kita ambil yang plus. Sama dengan y min setengah. Kemudian min setengahnya juga kita taruh di kiri. Di plus setengah. Nah, ini bentuk persamaannya. Untuk grafiknya gimana? Kita yang paling mudah gambarkan dulu bentuk utuhnya. Nah, ini tadi untuk dari materinya, kalau min dibentuknya x sama dengan, tapi min hadapnya ke sumbu x yang kiri. Jadi hadap ke kiri, kemudian dari sini ya, hadap kiri. Lalu untuk puncaknya, kita dapat puncak untuk y-nya. YP adalah min B per 2A, jadi min 1 per 2 kali min 1. Jadi setengah untuk Y puncaknya. X puncaknya gimana? Kita ambil aja berarti min dari setengah kuadrat plus setengah min 1. Min 1/4 plus setengah min 1. Kita samakan penyebutnya. Ini 4, ini min 1. Plus 2 kali 2, 1 kali 2, 2. Min 4. Jadi min 5 plus 2. Min 3/4. Untuk Y puncak. Oh maaf, untuk X puncaknya min 3/4. Y puncaknya setengah. Berarti misalkan di sini ya. Y puncaknya kita ambil sekitaran di sini. Oke. Kemudian dia hadapnya ke kiri. Terus ini. Nah, bagian atasnya aja yang kita ambil. Yang bawah kita buang. Nah, ini untuk bentuk utuhnya, tapi yang kita ambil hanya bagian atasnya aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan kurang lebihnya, mohon maaf.